Gerakan G30 September atau G30S adalah salah satu peristiwa penting sekaligus kelam bagi perjalanan sejarah Indonesia. Meski terjadi pada tahun 1965, masih ada pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai siapa dalang di balik G30S. Narasi yang beredar dan masih terpelihara hingga kini mengatakan dalang G30S adalah Partai Komunis Indonesia atau PKI. PKI pun ditumpas TNI Angkatan Darat oleh Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat yang dipimpin oleh Soeharto sebagai Panglima. Meski dalang G30S versi warisan Orde Baru masih dipercaya banyak orang sampai saat ini, ada teori-teori lain yang dikemukakan oleh banyak peneliti dan juga sejarawan. Lantas, siapa sajakah mereka? Berikut setidaknya 7 teori dalang dari G30S. Yang pertama ada dari Soeharto. Dikutip dari kompas.com 30 September 2023, Soeharto diduga menjadi salah satu dalang G30S. Saat itu Soeharto memiliki pangkat Mayor Jenderal atau Maijen dan menjabat sebagai Panglima Kostrad atau Pangkostrat. Jabatan itu membuat Soeharto dipandang sebagai jenderal penting yang terlewatkan oleh para pelaku G30S. Ia dianggap sebagai jenderal penting karena Soeharto memiliki pasukan yang sebenarnya sangat bisa menggagalkan kudeta. Sejarawan W.F. Wertheim menilai Soeharto mempunyai kemungkinan besar berada di pihak yang berkomplot karena kurang puas terhadap kepemimpinan TNI Angkatan Darat karena tidak mampu menjawab tantangan PKI. Karenanya Soeharto menggunakan G30S sebagai sarana yang melibatkan PKI untuk memberikan dalih bagi TNI AD untuk bertindak terhadap partai itu. Dalam teori ini, kemungkinan Kepala Biro Khusus atau BC PKI Badan Intelijen PKI Syam Kamaruzaman adalah pembantu Soeharto yang disusupkan ke PKI bukan anggota PKI yang bertugas di TNI Angkatan Darat. Teori ini juga didukung oleh kesaksian Kolonel Abdul Latif, salah satu tokoh kunci peristiwa G30 SPKI. Abdul mengungkapkan ia memberitahu Soeharto soal rencana penculikan sejumlah jenderal, tetapi Soeharto tidak melakukan apa-apa. Dengan demikian, dalam sekali gerakan G30S, Soeharto bisa menghancurkan pimpinan TNI Angkatan Darat yang mengecewakannya, sekaligus menghancurkan PKI yang merupakan musuh dari TNI Angkatan Darat. Teori kedua ada Presiden Soekarno. Dalam teori lain, Presiden Soekarno disebut-sebut menjadi dalang dalam peristiwa G30S. Hal itu dikatakan penulis buku Anthony Dake dalam In the Spirit of the Red Banteng, The Devious Dalang Soekarno and So-Called Untung Putz dan John Hughes di buku The End of Soekarno. Dituliskan kepentingan Soekarno sebagai dalang G30S, yakni melenyapkan oposisi sebagian perwira tinggi TNI Angkatan Darat terhadap kepemimpinannya. Mengingat kedekatannya terhadap Soekarno, PKI kemudian ikut terseret dalam kasus ini, dan saat itu Soekarno juga condong kepada Uni Soviet yang berhaluan komunisme. Sementara itu dalam teori ketiga ada ikut campur tangan dari CIA. Peter Dale Scott dan Geoffrey Robinson mengemukakan bahwa Badan Intelijen Amerika Serikat yaitu CIA adalah dalang dari G30S. Hal itu dilatar belakangi oleh kepentingan Amerika Serikat agar Indonesia ke depannya tidak menjadi basis komunisme. Pada tahun 1960-an, Amerika Serikat mencemaskan teori domino bahwa komunisme di Vietnam lama-kelamaan akan tumbuh di Indonesia. Menurut teori ini, G30S digerakkan oleh CIA atau pemerintah Amerika Serikat yang bekerja sama dengan Angkatan Darat dan memprovokasi PKI. Tujuan akhirnya adalah menggulingkan PKI dan Presiden Soekarno yang saat itu condong ke Uni Soviet dan juga anti Barat. Teori keempat, Inggris Amerika Serikat. Teori lainnya berpendapat bahwa G30S direncanakan oleh sebuah konspirasi bersama antara Inggris Amerika Serikat yang merupakan sekutu. Dilansir dari kompas.com 30 September 2023, keduanya berkepentingan menghentikan laju Indonesia yang pada masa itu condong ke arah komunisme. Dalam sebuah buku kudeta 1 Oktober 1965,
Sebuah studi tentang konspirasi milik Victor M. Fick menunjukkan cara untuk mencapai hal tersebut, yakni dengan menggulingkan Presiden Soekarno dan menghancurkan PKI. Teori ini menuduh pihak Inggris terlibat, namun Amerika Serikat juga disebut mendorong teman-teman mereka di jajaran puncak TNI Angkatan Darat Indonesia untuk melakukan sebuah kudeta militer guna mencapai tujuan-tujuan mereka. Di urutan kelima ada teori TNI Angkatan Darat. TNI Angkatan Darat disebut menjadi pihak lainnya yang menjadi dalang utama dalam peristiwa G30S. Saat itu disebutkan bahwa TNI Angkatan Darat terpecah menjadi dua kubu besar. Kubu pertama terdiri dari dua perwira progresif revolusioner golongan muda. Sedangkan kubu lainnya yaitu para komandan reaksioner TNI Angkatan Darat. Kubu inilah yang disebut-sebut bersekongkol dengan pihak asing untuk menggulingkan Presiden Soekarno karena kebijakan-kebijakan progresifnya. Menurut teori ini, G30S adalah sebuah masalah internal TNI Angkatan Darat yang sedang gelisah pada saat itu. Sedangkan PKI hanya memainkan peran tambahan, mengambil keuntungan dari perkembangan tersebut dengan mendukung kubu TNI Angkatan Darat yang progresif revolusioner. Sementara itu di teori ke-6 ada PKI sendiri. PKI adalah pihak yang paling banyak disebut sebagai dalang utama dalam peristiwa G30S. Partai yang berhaluan komunis ini mengatur G30S sebagai jalan pintas untuk mereka berkuasa. Awalnya PKI tidak memiliki sebuah rencana untuk mengambil alih kekuasaan secara langsung. Mereka berharap mengadakan revolusi agraria di Indonesia dalam 5 tahun berikutnya. Akan tetapi, Politbiro PKI dengan cepat memutuskan untuk mengadakan kudeta preemptif. Hal itu sebagai suatu tindakan darurat pada pertengahan bulan Agustus 1965 karena dua alasan. Alasan pertama, karena kemungkinan Presiden Soekarno bisa meninggal tiba-tiba atau lumpuh secara permanen setelah ia jatuh pingsan tanggal 4 Agustus 1965. Kemudian di alasan kedua, pemimpin Cina saat itu Mao Zedong telah mendesak salah satu tokoh PKI D.N. Aidit pada tanggal 5 Agustus 1965 untuk cepat bergerak menggulingkan pesaing utamanya menuju kekuasaan. Rencana selanjutnya, orang yang menggantikan Presiden Soekarno adalah kandidat dari PKI, namun sedapat mungkin bukanlah seorang anggota partai. Teori terakhir, teori ketujuh, tidak ada dalang utama. Teori lain yang berkembang yakni dipercaya bahwa tidak ada dalang utama atau pelaku dari G30S. Teori yang dikenal sebagai teori chaos tersebut dikemukakan oleh sejarawan John DeLage. Selain itu disebut juga tidak ada skenario besar atau grand skenario dalam G30S karena semuanya lebih didominasi oleh improvisasi atau perubahan rencana di lapangan. Soekarno juga pernah mengatakan dalam satu pidatonya bahwa tragedi G30S itu disebabkan oleh unsur-unsur nekolim atau negara barat, pimpinan PKI yang keblinger, serta oknum-oknum TNI Angkatan Darat yang tidak benar. Teori chaos bagi sebagian orang dianggap sebagai teori G30S yang paling tidak masuk akal. Sebab meski berjalan singkat, peristiwa G30S terasa sangat kacau dan tidak terorganisasi dengan baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.